Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Shalom Aleihim. Berjumpa lagi dengan saya pada perenungan hari ini tanggal 15 Oktober 2022. Bersaksilah akan Dia. Bacaan liturgi hari ini diambil dari Efesus 1 ayat 15 sampai dengan 23 dan Injil Lukas 12 ayat 8 sampai dengan 12. Saudara-saudaraku yang terkasih, Injil hari ini saudara, Yesus Tuhan menyatakan dengan tegas, "Aku berkata kepadamu, setiap orang yang mengakui aku di depan manusia, Anak Manusia juga akan mengakui dia di depan malaikat-malaikat Allah." Lukas 12 ayat 8. Sudahkah kita saudara menyatakan Yesus sebagai Tuhan di hadapan saudara-saudara kita di luar sana? Atau kita enggan untuk bersaksi tentang Yesus dalam situasi dan kondisi saat ini? Kita menjadi takut dan khawatir saudara. Belakangan ini saya selalu diperingatkan oleh teman-teman seiman untuk sementara waktu ini. Jangan bersaksi di luar sana. Situasi dan kondisi saat ini tidak memungkinkan. Dan ini akan merugikan gereja sendiri. Bahkan saudara-saudara yang terkasih, sebagian dari kita ada yang takut untuk berdoa di depan umum saudara. Misalnya di kedai makan, restoran. Kita takut menunjukkan identitas kita sebagai pengikut Kristus, sebagai orang Katolik dengan membuat tanda kemenangan kita, tanda salib kita sebelum kita makan di depan umum saudara. Yesus dengan tegas menyampaikan, "Tetapi barang siapa menyangkal aku di depan manusia, ia akan disangkal di depan malaikat-malaikat Allah." Maukah kita disangkal oleh Anak Manusia, oleh Tuhan kita Yesus Kristus di hadapan para malaikat-malaikat surga? Injil hari ini saudara, Yesus Tuhan sedang mengimbau kita semua untuk mengaku dengan setia kepadanya di hadapan umum. Janganlah kita sembunyi-sembunyi saudara, tapi nyatakanlah dengan terang-terangan bahwa Dia Yesus adalah Tuhan Sang Juru Selamat yang telah wafat di atas kayu salib, bangkit pada hari ketiga dan naik ke surga. Yesus menghendaki kita saudara, biarlah kata dan perbuatan kita sehari-hari boleh menjadi pengakuan kita bahwa kita adalah murid Kristus. Kita tahu bahwa yang layak ditakuti hanyalah Allah yang Maha Kuasa saudara. Dan bahwa Roh Kudus terus menyertai kita. Akan ada saat ketika di hadapan pada pilihan, tetap kita mengakui Yesus saudara. Atau memilih untuk aman dengan tidak mengakuinya. Kita harus memilih keputusan yang baik saudara. Keputusan yang tepat. Pada saat-saat diperhadapkan pilihan untuk mengakui Tuhan Yesus atau untuk memilih aman. Saat itulah iman kita diuji saudara. Seperti situasi dan kondisi saat ini saudara, kita dituntut untuk tetap setia dan taat pada Yesus saudara. Dalam situasi terdesak, kita bisa saja lupa untuk meminta pertolongan terang Tuhan melalui Roh Kudus-Nya. Inilah tindakan yang menghujat Roh Kudus. Secara tak sadar saudara yang kita lakukan. Kita secara tak sadar telah meremehkan kemampuan Roh Kudus. Kita selalu menginginkan sebuah jawaban yang instan, cepat dan tepat. Kita tak sabar menanti sampai Roh Kudus mengajarkan kita tentang apa yang harus kita pilih dan lakukan. Akibatnya pilihan kita justru salah saudara. Sekali lagi saya ingin ingatkan. Di saat-saat terdesak. Di saat-saat kita menghadapi persoalan. Dan dihadapkan dengan
dua pilihan, mengikuti Yesus atau mencari aman. Pilihlah yang benar. Sekali waktu saya pernah disandera di ruang gelap dengan mata tertutup, saudara. Saya disiksa sedemikian rupa karena tak menuruti kehendak mereka yang menyiksa. Di mana saya diminta untuk menyangkal Yesus Tuhan kita. Dan maaf saudara, saya dipaksa untuk mengencingi Alkitab. Saya tak mau menuruti mereka. Saya semakin disiksa, pipi saya dicoloki api rokok. Dada saya ditinju berkali-kali saudara. Bahkan saudaraku yang terkasih, sekali lagi saya maaf, buah zakar saya dijepit dengan tang. Sakitnya luar biasa saudara, sakit sekali. Tetapi saudaraku yang terkasih, saya tetap bertahan dengan mengatakan bahwa Yesus adalah Tuhanku yang akan menyelamatkanku. Saya berteriak, ya Roh Kudus, ya Roh Kudus, kuatkanlah aku. Saya minta pertolongan kepada Roh Kudus. Saya berseru sampai 3 kali saudara. Tiba-tiba mereka semua saudara, waktu itu berempat, satu persatu merasa lemas saudara. Saya tidak tahu apa yang terjadi. Seperti kehabisan tenaga. Ikatan di tangan saya secara tiba-tiba terlepas sendiri. Saya tetap berdoa. Saya minta pertolongan kepada kuasa Roh Kudus. Dan ada kesempatan untuk lari. Saya pun langsung lari saudara. Saudaraku yang terkasih, tidak mudah memang untuk tetap setia dan taat dalam situasi yang terdesak. Dalam hubungan kita dengan sesama pun sulit bagi kita untuk setia saudara. Contohnya saja dengan pasangan kita. Kadang kita sulit untuk setia. Tapi saudaraku yang terkasih, Injil hari ini saudara, Yesus mau kita tetap setia dan taat kepadanya dalam situasi apapun. Dalam kesetiaan dan taat saudara. Saat itulah saudara, Roh Kudus akan mengajarkan kepada kita. Sebab pada saat itu juga Roh Kudus akan mengajar kamu apa yang harus kamu katakan. Lukas 12 ayat 12. Nah saudaraku yang terkasih, masih adakah saudara kesetiaan kita kepada Yesus Tuhan kita saudara? Dalam situasi dan kondisi apapun. Terutama pada saat-saat sekarang ini saudara. Di mana iman kita tergoncang oleh mereka-mereka yang membenci kita saudara. Dengan situasi saat ini saudara, apakah kita masih tetap mau mewartakan tentang Yesus. Bersaksi akan Dia saudara. Yesuslah Tuhan kita Sang Juru Selamat. Atau mungkin kita sendiri menjadi takut, khawatir dan sembunyi-sembunyi saudara. Semoga renungan hari ini semakin menyadari kita untuk tetap setia dan taat kepadanya. Yesus yang adalah Tuhan kita Sang Juru Selamat. Dan kita mau tetap bersaksi akan Dia kepada semua orang yang kita jumpai. Dan biarlah semuanya itu Roh Kudus yang memampukan kita. Tuhan memberkati kita sekalian di mana saja kita berada. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Shalom aleihim. Selamat berakhir pekan. Selamat bersukacita di dalam Tuhan bersama keluarga. Ayo tetap prokes. Kita sehat, keluarga sehat, semua sehat. Semangat.